Pernah nggak sih ngerasain badan kita kayak kedorong ke belakang pas mobil ngebut? Atau kelempar ke samping pas nikung tajam? Ternyata ada satu hukum fisika yang keren banget di balik semua sensasi ini. Nah, hari ini kita bakal bongkar hukum kedua Newton dan lihat gimana hukum ini ngatur semuanya, dari perjalanan kita sehari-hari sampai pergerakan planet. Yuk kita mulai! Pasti tahu kan rasanya gimana? Mobil baru aja jalan, kita kayak nempel di kursi. Pas lagi belok kenceng, rasanya kayak ada yang dorong kita ke samping. Ini tuh gaya misterius gitu? Bukan, sama sekali bukan. Ini fisika murni yang lagi bekerja, dan badan kita ngerasain langsung efeknya. Uniknya lagi, sebenarnya tuh nggak ada gaya dari luar yang dorong kita. Sensasi ini justru datang dari dalam diri kita sendiri. Ini tuh perlawanan alami dari tubuh kita yang males ngubah gerakannya. Sebuah konsep yang namanya inersia. Biar kebayang, kita lihat contoh yang paling ekstrim. Lihat deh muka pilot kereta luncur roket ini. Sampai ketarik ke belakang gitu sama percepatan yang luar biasa. Ini bukan efek khusus atau angin kencang ya. Ini tuh gambaran nyata tentang apa yang terjadi kalau tubuh manusia dipaksa berubah gerak secara drastis. Nah, kuncinya tuh di sini. Nggak ada gaya yang dorong si pilot ke belakang. Justru, masanya sendiri, badannya sendiri, yang nolak buat ngikutin perubahan kecepatan yang tiba-tiba. Inilah yang kita sebut inersia. Jadi, coba bayangin deh, badan kita maunya diem aja. Tapi kursinya maksa kita buat maju. Sensasi ketekan itulah inersia lagi beraksi. Dan ternyata ya, semua sensasi dan gerakan ini, dari pilot roket sampai apel yang jatuh, semuanya diatur sama satu rumus yang elegan banget. Semacam rumus sakti yang ngehubungin antara gaya dan gerak. Oke, yang pertama ada gaya. Tapi bukan sembarang gaya ya, harus gaya yang nggak seimbang. Gini deh, bayangin ada dua orang dorong kotak dari arah berlawanan dengan kekuatan yang persis sama, kotaknya pasti diam aja kan? Tapi kalau salah satu dorong lebih kuat, nah baru deh kotaknya gerak. Intinya kalau mau bikin sesuatu gerak, harus ada satu gaya yang lebih dominan. Yang kedua, percepatan. Gaya yang nggak seimbang tadi itu bukan cuma bikin gerak, tapi bikin ada perubahan kecepatan. Percepatan itu bisa berarti makin cepat, makin lambat, atau bahkan cuma ganti arah. Nah, inilah inti dari perubahan gerak itu. Dan yang terakhir tentu saja, massa. Anggap aja massa itu kayak tingkat keras kepalanya sebuah benda. Makin gede massanya, makin susah dia buat digerakin atau diubah kecepatannya. Jelas kan? Kita butuh tenaga jauh lebih besar buat dorong truk dibandingin dorong sepeda dengan percepatan yang sama. Massa itulah ukuran dari inersia. Dan rumus inilah yang dengan jeniusnya ngegabungin semuanya. Hukum kedua Newton, gaya sama dengan massa dikali percepatan. F sama dengan M kali A. Rumus simpel ini jadi fondasi dari mekanika klasik. Kalau kita tahu dua nilainya, kita pasti bisa cari yang ketiga. Ini benar-benar powerful. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, ada satu hal yang penting banget buat kita lurusin. Soalnya, massa dan berat itu sering banget ketuker. Padahal dalam fisika, keduanya itu konsep yang beda banget. Coba deh, anggap aja massa itu jumlah materi atau zat yang ada di dalam diri kita. Ini properti dasar kita. Massa kita ya segitu-gitu aja, mau kita lagi di bumi, di bulan, atau ngambang di luar angkasa. Massa itu ukuran seberapa keras kepalanya kita buat ngelawan perubahan gerak. Nah, kalau berat, itu beda lagi. Berat itu gaya. Lebih tepatnya, gaya gravitasi yang narik massa kita. Karena gravitasi di bulan itu jauh lebih lemah dari di bumi, berat badan kita di sana juga bakal jauh lebih ringan, meskipun massa kita, jumlah zat di badan kita, nggak berubah sama sekali. Jadi, intinya gini, massa itu soal jumlah materi, satuannya kilogram dan nilainya tetap dimanapun. Kalau berat, itu gaya gravitasi, satuannya Newton dan nilainya bisa berubah-ubah, tergantung kita ada di mana. Penting banget loh buat bedain dua hal ini. Jadi para ilmuwan tuh biasanya pakai rumus simpel ini buat ngitung berat. Berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Atau W sama dengan M kali G. Yang paling penting buat diinget itu hubungannya. Berat kita itu hasil dari massa kita dikali seberapa kuat gravitasi di tempat kita berada. Oke, jadi kita udah punya rumus F sama dengan MA. Tapi, gimana cara pakainya buat mecahin masalah di dunia nyata? Nah, para fisikawan punya alat bantu andalan buat ini. Namanya diagram benda bebas. Prosesnya tuh kayak jadi detektif, guys. Pertama, kita isolasi dulu bendanya. Misalnya sebuah kotak.
Terus kita gambar semua gaya yang kerja di kotak itu pakai panah. Ada gravitasi yang narik ke bawah, ada gaya dari lantai yang nahan ke atas, ada gesekan. Dengan cara ini, kita bisa metain semua kekuatan yang lagi bertarung. Nih, gini cara kerjanya. Diagram di sebelah kiri nunjukin semua gaya yang kita petain, semua dorongan dan tarikan. Nah, diagram di kanan nunjukin hasilnya, yaitu gerakan si benda. Intinya, ini tuh kayak ngomong secara visual. Semua gaya di kiri ini nyebabin gerakan yang di kanan. Ini F sama dengan M dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal lihat gimana semua ini bisa bikin kita bukan cuma ngejelasin gerakan, tapi juga memprediksinya dengan akurasi yang luar biasa. Oke, kita ambil contoh nyata ya. Sebuah peti dengan massa 50 kg. Peti ini ditarik dengan gaya 400 Newton dengan sudut 30 derajat. Terus ada juga gaya gesek antara peti dan lantai. Pertanyaannya, seberapa cepat peti ini bakal bergerak setelah 3 detik? Langkah pertama, pastinya kita gambar dulu diagram benda bebasnya. Ada gaya tarik 400 Newton, ada berat peti yang arahnya ke bawah, ada gaya normal dari lantai yang nahan ke atas, dan ada gaya gesek yang ngelawan arah gerak. Semuanya kita masukin hitungan. Dan dengan diagram tadi plus rumus F sama dengan MA, kita bisa hitung semuanya loh. Kita bisa tahu persis berapa percepatan petinya. Dan dari situ kita bisa prediksi dengan akurat kecepatannya di masa depan. Contohnya, kita jadi tahu kalau setelah 3 detik kecepatannya bakal sampai 15,6 meter per detik. Inilah kerennya fisika. Kita bukan cuma jelasin apa yang terjadi, kita bisa memprediksi masa depan dari sebuah gerakan. Jadi, hukum Newton ini emang luar biasa kuat ya. Bisa dipakai buat hampir semua hal yang kita alami, dari kotak geser sampai planet berputar. Tapi, hukum ini ada batasnya. Di awal abad ke-20, Albert Einstein nemuin kalau pas benda-benda bergerak dekat banget sama kecepatan cahaya, aturannya jadi beda. Dan dari situlah lahir dunia fisika yang baru, relativitas. Tapi itu adalah cerita untuk lain waktu.